Ya, terima kasih ya. Banyak sekali respon yang kepada saya terhadap apa yang saya sampaikan tentang penggelapan ya, penggelapan atau verdut ya. Jadi begini ya, untuk memenuhi permintaan tadi, saya mencoba untuk menjelaskan ini secara gamblang ya. Mudah-mudahan ini lebih terang lagi gitu loh. Lanjutan dari yang video-video yang lalu. Jadi penggelapan itu ataupun verdut itu diatur dalam ketentuan pasal 372 dan 374 ya. Jadi dibagi oleh para ahli hukum itu ya, dan doktrin akademiknya itu membagi dua gitu loh. Ada namanya penggelapan di dalam kualifikasi terkualifisir ataupun dalam pemberatan, ada juga penggelapan biasa ya. Apa itu yang disebut dengan terkualifisir dan apa itu biasa ya? Sama-sama memiliki basis, yaitu antara pelaku dan juga korban itu pastinya memiliki hubungan hukum atau backtracking dan memiliki hubungan kerja ya, personlighsdienstbetrekking, hubungan-hubungan yang khusus ya. Jadi ada hubungan hukum. Jadi syaratnya itu. Nah, penggelapan itu terbagi atas dua tadi ya. Yang terkualifisir itu biasanya dilakukan oleh pelaku karena biropen, karena pekerjaannya. Maka itu orang-orang yang terkena jeratan pasal 374 itu pastinya mereka itu adalah melakukan dalam kewenangannya dan dalam pekerjaannya. Maka itu di dalam beberapa catatan memori functionality disebutkan mereka-mereka yang melakukan pekerjaannya dan dalam kewenangannya itu disebut dengan penggelapan dalam pemberatan, qualificer verdot. Ini akan berbeda dan akan bergeser menjadi korupsi apabila yang digelapkan itu adalah uang-uang yang dikategorikan sebagai uang negara atau keuangan negara. Saya tidak berbicara di situ ya. Nah, yang disebut dengan penggelapan biasa itu adalah penggelapan-penggelapan yang dilakukan oleh pelaku atas dasar hubungan hukum ya. Jadi barang ataupun orang yang melakukan itu memiliki hubungan hukum ya antara satu dengan yang lain. Artinya mereka memiliki sifat ya, bahwa barang tersebut diserahkan secara baik-baik bukan dari hasil kejahatan. Lantas barang tersebut adalah barang yang disebut juga barang-barang yang memiliki nilai ya, nilai ekonomis, nilai sejarah, nilai budaya dan lain sebagainya. Dan syarat yang ada juga di dalam hukum itu, dalam doktrin hukum itu, ialah barang-barang yang bisa digelapkan itu hanya barang-barang yang barang-barang hurenhut, barang-barang bergerak ya. Barang-barang bergerak itu yang bisa digelapkan. Tapi kalau on hurenhut, barang tidak bergerak, itu bukan objek dari penggelapan. Contohnya tanah, bangunan itu tidak bisa digelapkan. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yang lebih kita mesti pahami juga, penggelapan ini dia harus punya kepemilikan ya. Jadi dia res delicti, bukan res nullius. Berarti dia harus punya pemilik, ada kepemilikan, ada yang memiliki, dan itu harus juga berubah wujud ya. Kalau misalnya contoh orang menggelapkan sepeda misalnya. Sepeda itu kalau wujudnya tidak berubah dan hanya disimpan karena ada hak retensi, itu bukan penggelapan. Tapi kalau sudah dijual atau digadaikan, uangnya itu tidak diserahkan ataupun diambil oleh yang pelaku, itulah penggelapan. Nah, dari rangkaian cerita tadi, saya mau menyampaikan juga yang sering terjadi adalah kesulitan-kesulitan dalam penegakan hukum itu terjebak dalam suasana di mana katakanlah kalau ada kasus penggelapan ya, baik itu penggelapan biasa maupun penggelapan jabatan ya, itu biasanya kalau dalam penggelapan jabatan itu 374 itu dalam pemberatan itu kesulitan-kesulitan yang timbul itu karena kita tersesat dengan cara berpikir. Di video-video yang lalu saya sudah bicara, kalau misalnya ada perusahaan ataupun badan hukum ya yang pengurusnya melakukan penggelapan terhadap uang perusahaan, itu tidak membutuhkan audit ya. Yang dibutuhkan itu adalah bagaimana modus operandi dilakukan oleh pelaku ini dan uang itu tidak masuk ke dalam perusahaan.
Artinya menggunakan rekening pribadi dan juga menggunakan cara-cara yang lain yang tidak lazim dalam aturan perusahaan ya. Jadi tidak perlu namanya audit keuangan, itu tidak perlu, karena di dalam syarat untuk mendapatkan apa itu disebut unsur base standar pokok maupun unsur komplementer tambahan itu tidak membutuhkan namanya audit ya. Audit itu hanya digunakan untuk perkara-perkara perdata, yaitu menggugat, karena hakim pasti menanyakan secara tegas, jelas, supaya tidak obscure, tidak kabur ya, berapa yang digelapkan. Tapi kalau untuk pidana tidak membutuhkan itu. Nah, oleh sebab itu saya berkesimpulan ya, sekali lagi dengan tegas ya, kalau soal penggelapan itu tidak butuh berapa yang digelapkan, tapi apa yang digelapkan. Demikianlah penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menambah ya wawasan hasanah kita melihat hukum itu secara jernih dan benar. Terima kasih, tetap semangat.